Di video sebelumnya, saya pernah bahas saham realty income di mana saham ini rutin membagi dividen setiap bulan. Nah, masalahnya ini adalah saham US dan tidak semua viewer tertarik dengan saham-saham US. Di IHSG sendiri, sayangnya belum ada saham yang bagi dividen setiap bulan karena rata-rata mereka bagi sekali hingga 2 kali setiap tahun. Beberapa ada yang 4 kali per tahun, tapi belum ada yang membagi setiap bulan. Sekarang pertanyaannya, apakah ada cara agar kita bisa mendapatkan dividen setiap bulan dari saham-saham IHSG? Jawabannya bisa. Di video kali ini, saya akan bagi sebuah trik bagaimana kita bisa menyusun sebuah portfolio yang berfokus pada dividen atau sebagai cash flow bulanan. Sekilas, terutama buat yang modal kecil, dividen pasti tidak akan terasa. Tapi jika teman-teman selalu reinvestkan dividen yang diterima, plus selalu disiplin tambah kepemilikan saham, maka 10-20 tahun lagi dividen yang teman-teman terima mungkin bisa mencukupi kebutuhan hidup. Silahkan pelajari di video saya sebelumnya. Oke, kembali ke pembahasan utama. Jadi cara untuk dapat dividen setiap bulan cukup simpel. Teman-teman beli saja saham-saham yang tanggal pembagian dividennya urut setiap bulan. Setiap saham memiliki tanggal pembayaran dividen yang berbeda-beda. Ada yang setiap Januari, ada yang setiap Juni dan Desember, dan seterusnya. Nah, tugas kita adalah mencari saham-saham yang rutin bagi dividen di setiap bulan, dari Januari hingga Desember. Di sini saya akan bantu mencarikan saham-saham pembagi dividen rutin apa saja yang sesuai dengan strategi ini. Sayangnya, khusus di bulan Februari dan September, saya belum menemukan saham yang bagi dividen rutin di bulan tersebut. Jika teman-teman memiliki info, mohon bagi di kolom komentar. Saham-saham ini tidak saya pilih berdasarkan besarnya yield maupun besarnya pertumbuhan dividen, tapi berdasarkan pembagian dividen yang rutin, karena masih sangat sedikit saham-saham kita yang mampu terus membagi dan menaikkan dividennya setiap tahun. Sebagai catatan, jadwal pembagian dividen setiap saham bisa berubah-ubah tergantung kebijakan manajemen. Maka dari itu, di video ini saya akan mengelompokkan data berdasarkan frekuensi pembagian dividen di bulan apa yang paling sering. Oke, untuk bulan Januari ada 2 saham kandidat. Adaro Energi, kode ADRO, dan Mulia Bugaraya, kode KEJU. ADRO biasanya bagi dividen di bulan Januari dan Mei. KEJU walaupun masih baru, tapi juga bagi dividen di bulan Januari dan bisa dijadikan cadangan. ADRO memiliki yield sekitar 10%, sedangkan KEJU sekitar 3,5%. Untuk Februari kita lewati karena belum ketemu sahamnya. Kemudian bulan Maret teman-teman bisa pilih BBRI dan BBNI. Kedua saham perbankan ini sama-sama rutin membagi dividen setiap tahun. Saat ini BBRI memiliki yield sekitar 5%, sedangkan BBNI sekitar 4%. Bulan April ada beberapa saham yang bisa dipilih. Ada ITMG dengan yield 17%, kemudian ada BBRI yang kadang juga bagi di bulan ini. Lalu ada BBCA dengan yield sekitar 1,8%. Bulan Mei adalah salah satu bulan di mana banyak saham-saham yang membagikan dividen. Contohnya ASII, HMSP, UNTR, SMSM, MFMI, Pegas, TLKM, SIDO, PUWR, hingga Auto. Lanjut ke Juni. Ini juga merupakan bulan musim pembagian dividen. Tidak semua saya masukkan ke dalam list karena akan sangat banyak. Tapi sebagai contoh, teman-teman bisa pilih di antara saham-saham ini. Unilever kode UNVR, MYUR, INDF, ICBP, BBRI, Pegas, SMSM, HMSP, EKAT, ESES, hingga TLKM. Saham-saham yang biasanya bagi dividen setiap Juli diantaranya UNVR, MYUR, EKAT, ICBP, INDF, GGRM, OLTJ, dan TLKM. Bulan Agustus saya baru menemukan 2 saham, SMSM dan OLTJ. SMSM atau Selama Sempurna memiliki yield di kisaran 4%, sedangkan Ultra Jaya memiliki yield sekitar 0,74%. Untuk September kita lewati karena belum ketemu sahamnya. Kemudian bulan Oktober teman-teman bisa pilih saham-saham berikut: ASII, UNTR, dan Auto. Bulan November ITMG, SMSM, SIDO, dan Cikarang Listrindo atau POWR. Untuk Desember ada Unilever, UNVR, BBCA, SCMA, dan POWR. Sebagai catatan, teman-teman tidak perlu terlalu banyak membeli semua saham tadi. Cukup pilih beberapa saja karena ada yang membagi 2 kali setahun dan 4 kali setahun. Terlalu banyak saham akan membuat portfolio menjadi tidak fokus. Saran saya jangan hanya mengejar besarnya yield, tapi teman-teman cari saham-saham yang yieldnya di sekitar 3% dan memiliki pertumbuhan dividen di atas 10% per tahun.
Oke, jika teman-teman memiliki saham-saham dividen lain, silahkan bagikan di kolom komentar. Klik like jika video ini bermanfaat, bagi ke sosmed dan jangan lupa subscribe.